Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat fasal pembahasan berikutnya, ya, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, faslun fi inkaril qalbil al-fitani. Fasal di mana adanya anjuran dalam agama kita, dalam ajarannya Al-Quran dan juga dalam tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ingkari segala jenis macam fitnah. Ya, kata fitnah tentu di sini lebih luas maknanya daripada fitnah terjemahan dari bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, bahasa kata fitnah ini bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia itu maknanya tidaklah seluas daripada makna dari kata fitnah dari bahasa Arab. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia, fitnah itu maknanya menuduh orang lain, ya. Padahal menuduh orang lain itu dalam bahasa Arabnya bukan fitnah, tapi namanya buhtan. Ya, buhtan. Jadi buhtan itu kita menuduh orang lain tanpa ada bukti, ya, sehingga mencemarkan dan menjatuhkan harga diri seseorang. Yaitu namanya buhtanan azimah. Ya, jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, tentang orang-orang Yahudi pada saat itu menfitnah Maryam ibunya Isa, melakukan perzinahan sehingga dia memiliki seorang anak tanpa melalui jalur nikah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut tuduhan mereka itu buhtanan azimah wa qaulihim ala Maryam buhtanan azimah.
dan ucapan mereka yang menuduh Maryam berzina itu merupakan tuduhan yang sangat keji, yang sangat nyata. Nah, sedangkan kata fitnah sendiri yang jamaknya al-fitanu, maknanya kekacauan yang sangat masif dalam segala bidang kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an, wal fitnatu asyaddu, dalam ayat lain wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar atau lebih keji daripada pembunuhan. Maknanya bukan fitnah yang beredar dalam bahasa Indonesia, ya. Kan kita dalam bahasa Indonesia, oh kamu fitnah saya. Tahu nggak kamu dosa fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan? Itu salah. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di situ tentu kata fitnah yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kata fitnah yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah instabilitas, ketidakstabilan di dalam segala bidang, kekacauan masif, ya, tidak stabil politik, tidak stabil keamanan, tidak stabil ekonomi, juga tidak stabil akhlak dan moral masyarakat. Masyarakat sudah mulai berani dengan terang-terangan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, kalau itu sudah terjadi secara masif, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu baru disebut dengan fitnah. Dan ada anjuran di dalam tuntunan Rasulullah SAW agar kalbu kita itu fi ingkaril qalbi al fitanu, untuk terus mengingkari segala macam fitnah yang akan makin banyak muncul di dalam kehidupan kita sekarang. Harus kita ingkari itu, jangan sampai fitnah itu, ujian-ujian itu membuat fokus kita itu hilang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dibahas, akan dikaji pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Izzuddin bin Abdissalam memulai bab ini dengan mengutip sabdanya Rasulullah SAW. Jadi sabdanya Nabi Muhammad ini lumayan panjang, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, haddatsana Abu Khalidin, yakni Sulaiman bin Hayyan, an Sa'di bin Tariqin, an Rabi'i, an Huzaifata al-Yamani qala, atau an Huzaifata maula ibn al-Umar qala, kunna inda Umara. Suatu hari, kata Huzaifah al-Yamani, kami sedang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada khalayak ramai yang sedang duduk bersama dirinya. Faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru al-fitana. Siapa di antara kalian yang dulu di masa hidupnya Rasulullah pernah mendengarkan langsung dari mulut beliau menceritakan tentang masalah al-fitan, ya, masalah fitnah-fitnah, masalah kekacauan yang masif, masalah ketidakstabilan di dalam segala bidang. Ya, itu pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu para sahabat itu menunjukkan rasa kepingin tahu yang sangat besar terhadap ajaran agama. Bahkan sampai-sampai jika ada perkara yang sahabat lain tahu, sedangkan sahabat yang satu tidak mengetahui, mereka tidak sungkan untuk bertanya, sehingga yang mengetahui bisa memberitahu orang yang tidak mengetahui. Maka hal itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, padahal posisi beliau pada saat itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada banyak orang, siapa di antara kalian dulu di masa hidupnya Rasulullah pernah mendengar Nabi Muhammad SAW membicarakan masalah al-fitnah?
Ya, maka dijawab faqala qaumun, ya sebahagian orang pada saat itu menjawab pertanyaannya Umar, nahnu sami'nahu. Ya, kami pernah mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Ya, jadi sebelum masyarakat yang ingin menjawab pertanyaan Umar itu berbicara, Umar sudah memprediksi jawabannya itu pasti bukan yang dimaksud melalui pertanyaan Umar. Jadi kata Umar bin Khattab pada saat ditanya, pada saat dijawab oleh sebahagian orang, faqala qaumun nahnu sami'nahu, kami pernah mendengar cerita tentang fitnah itu dari Rasulullah. Nah, langsung dijawab, langsung disanggah, langsung disela oleh Umar bin Khattab. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Mungkin yang kalian maksud pernah mendengar masalah fitnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fitnahnya seorang laki-laki, ya, fitnah yang terjadi kepada seorang laki-laki yang disebabkan oleh keluarganya atau tetangganya. Ya, qalu ajal, maka dijawablah oleh masyarakat pada saat itu, benar Umar. Yang ingin kami jawab tadi adalah fitnah seorang laki-laki dari keluarga, dari anaknya, dari istrinya, maupun dari lingkungan tetangganya. Dan itu kan memang ada Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa audadukum fitnah. Ketahuilah oleh kita semua, sesungguhnya harta benda yang Allah titipkan kepada kita dan juga sesungguhnya keluarga kita, innama amwadakum wa auladakum, keluarga kita, istri kita, itu semua menjadi ujian, ya, menjadi fitnah. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, justru bukan dia yang membuat kita makin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dialah yang akhirnya bisa menyebabkan kita menyimpang dari jalan agama Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, seorang nabi pun tidak bisa lepas dari para fitnah keluarganya sendiri. Ya, Nabi Lut alaihissalam, ya, kena fitnah dengan istrinya. Semuanya beriman, keluarganya Nabiullah Lut alaihissalam beriman dengan ajaran dakwah yang dibawa oleh beliau. Ya, tetapi apa daya, teman setidurnya beliau, teman, ya, di samping ranjangnya beliau sendiri, istrinya gagal didakwahkan oleh Nabiullah Lut alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala larang Nabiullah Lut untuk membawa serta istrinya menyelamatkan diri keluar dari kota Sodom. Allah bilang dalam Al-Quran, ya, inna mau'idakumus subuhu anaisa subuhu biqarib. Cepat kalian keluar di waktu subuh, dan waktu subuh itu sudah sangat dekat. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan sampai ada orang yang beriman tertinggal di kota Sodom. Yaitu azab Bapak Ibu, azab tidak boleh terkena orang yang beriman. Jadi yang namanya azab itu selektif. Yang terkena azab Allah siapa? Yang terkena azab adalah orang-orang kafir yang mengingkari ajaran kebenaran yang dibawa oleh seorang Rasul. Dulu Bapak Ibu cerita di masa Nabiullah Musa alaihissalam, pada saat Allah mau mengazab Fir'aun, bala tentaranya dan rakyat Kipti yang melawan Nabiullah Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya dengan beraneka ragam azab. Tapi tidak ada satupun dari aneka ragam azab itu yang menimpa, yang mengenai Bani Israel dan Nabiullah Musa alaihissalam. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wat tafati'a wad dama ayatin mufassalatin bayyinatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin.
Fa arsalna alaihim tufan. Dikirimkan kepada bangsa Fir'aun itu angin topan beliung, ya, angin topan yang sangat kencang. Wal jarad, ya, kemudian dikirimkan juga hama dalam bentuk belalang. Wal kummal, juga dikirimkan kepada mereka hama dalam bentuk kutu busuk. Wat tafadi', juga dikirimkan untuk bangsa Fir'aun itu at-tafadi', katak di mana-mana, sehingga gagallah panen pertaniannya, gagallah panen hasil perkebunannya, juga gagal memanen hasil peternakannya. Tapi yang heran Bapak Ibu, satu pun dari azab itu tidak terkena kepada Bani Israel yang padahal tinggalnya bersebelah-belahan. Seharusnya kan kalau misalnya terjadi, ya, kalau terjadi, nauzubillah min dzalik, ini hanya sekedar contoh, terjadi suatu bencana, ya, misalnya di Nesu Aceh, ya, ada hama tikus kita bilang. Kemudian di Peniti juga merebak hama tikus, banyak sekali tikus. Masa Nesu Jaya yang di tengah-tengah antara Nesu Aceh dengan Peniti tidak terserang hama tikus, ya kan gitu pertanyaannya. Tapi itulah Bapak Ibu yang namanya azab. Dia selektif, dia tidak akan pernah mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah pada saat Nabiullah Lut alaihissalam ingin, ya, kaumnya diazab sama Allah Subhanahu wa taala, Allah terlebih dahulu memerintahkan Nabiullah Lut untuk memitigasi, untuk menyelamatkan keluarganya, anak-anaknya, pengikutnya yang beriman keluar segera dari kota Sodom. Jangan sampai ada satupun di antara orang yang beriman tertinggal di dalam kota Sodom. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, kecuali istrimu, kata Allah. Kenapa? Istrinya Nabiullah Lut alaihissalam tidak mau beriman kepada beliau, ya. Illa imra'atak innahu yusibuha ma asabahum, sesungguhnya istrimu itu juga akan terkena azab sebagaimana azab-azab orang-orang yang menolak ajarannya Nabiullah Lut alaihissalam. Jadi fitnah akhirnya Bapak Ibu, ya, istri kita jadi fitnah bagi kita, bukannya dia mendukung perjuangan kita, bukannya dia mendukung usaha kita untuk membahagiakan keluarga. Justru sekarang makin banyak Bapak Ibu di mana istri seseorang itu bisa menyebabkan fitnah bagi suaminya. Kan sekarang lagi marak-maraknya Bapak Ibu, ya, istri bersikap hidup hedon, ya, menampilkan gaya hidup mewah, pamer tas merek yang mahal, ya. Terus istri yang punya kelakuan seperti itu suaminya dipecat. Ya, berapa orang jenderal, ya, sudah dipecat Bapak Ibu gara-gara istrinya yang menunjukkan sikap hedon. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka istri kita itu menjadi fitnah, ya, sudah menjadi fitnah, ujian betul itu bagi kehidupan kita. Dan seujian-ujiannya kehidupan kita itu Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita itu kacau balau, aduh itu berat. Karena kan kita sudah pasti keluar rumah, ya, keluar rumah itu pasti Bapak Ibu akan menemukan masalah yang banyak. Kerja keluar rumah pasti Bapak Ibu menemukan masalah. Masa pulang ke rumah akan juga menghadapi masalah, itu kan kacau sekali. Sudah di luar rumah bermasalah, sebaiknya seharusnya pada saat kita kembali ke rumah tidak ada masalah. Tapi ya tadi karena istri dan keluarga kita sudah menjadi fitnah, akhirnya pulang ke rumah makin menambah masalah. Begitu juga anak, ya, anak itu juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Terjadi kan bagi seorang nabi, Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana beliau punya anak tapi tidak mau beriman kepada ajaran dakwahnya Nabiullah Nuh, sampai-sampai diminta sama Nabiullah Nuh, kau bersyahadat sajalah, setelah bersyahadat kamu naik ke atas kapalku. Tapi ditolak dengan sombong oleh putranya Nabiullah Nuh.
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya tidak butuh kapalmu wahai bapakku. Saya akan pergi ke gunung yang sangat tinggi menyelamatkanku dari banjir yang sangat dahsyat itu. Nabiullah Nuh sempat bilang, qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari azab Allah pada hari ini illa man rahim, kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Wahada bainahuma fakana minal mughraqin. Baru selesai diskusi seperti itu, tiba-tiba datang ombak. Fakana minal mughraqin, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan sama Allah. Wah, enggak tahan Bapak Ibu Nabiullah Nuh. Di depan mata kepalanya sendiri Allah Subhanahu wa taala mengazab anak yang sangat ia cintai, ya. Akhirnya Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah, qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anak saya itu adalah keluarga saya. Janjimu itu adalah hak dan engkau adalah sebaik-baiknya hakim. Ya, maksud dari doa itu agar Allah Subhanahu wa taala mau menghidupkan kembali anaknya, sehingga Nabiullah Nuh kepingin anaknya ini mendapatkan hidayah dan selamat dari azab Allah. Kena fitnah, padahal Nabiullah Nuh tahu Bapak Ibu, yang namanya orang kafir, orang musyrik dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita doai, untuk kita doakan minta ampun kepada mereka, itu tidak boleh. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, kita berdoa untuk mereka agar Allah menurunkan hidayah, nah itu boleh, tidak masalah. Ya Allah, berikanlah hidayah buat tetangga saya yang belum masuk Islam, misalnya, itu boleh. Tapi kalau kita doanya, Allah ampunilah tetangga saya yang kafir, itu tidak boleh itu. Dan Nabiullah Nuh tahu betul aturan itu. Tidak mungkin beliau nggak tahu aturan itu, karena beliau Nabi. Maka ditegur sama Allah Nabiullah Nuh itu. Ya, wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patutlah bagi seorang nabi, bagi seorang beriman untuk mengistighfari orang-orang yang musyrik, meskipun orang musyrik itu adalah ahli kerabat mereka sendiri. Nah, maka Bapak Ibu saya sering bilang, kita ini muslim, syukur alhamdulillah. Semata-mata kita ahli syahadat, saudara kita itu pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meskipun kita berpisah badan, berpisah jarak, berpisah waktu, ya, tapi kalau kita ingat, rindu, ya, kepada ibu kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita masih punya hak mengirimkan doa kepada mereka. Masih punya hak. Masih bisa angkat tangan baca Allahumma ighfir lahu warhamhu afi wa'fu anhu. Masih bisa kirim Al-Fatihah, ya. Kirimkan bacaan Al-Fatihah. Masih bisa kirim sedekah, Pak. Kirim sedekah atas nama orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan juga ini mau kurban kan sebentar lagi. Menurut pendapat muktamad di dalam fikih, boleh kita berkurban atas nama saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pahalanya dihadiahkan kepada mereka, asal syaratnya adalah mereka orang yang beriman. Nabiullah Nuh, Pak, doanya makbul betul. Nah, Nabi gimana nggak makbul doanya? Tapi anaknya kafir, tertolak itu, tidak ada lagi akses, tertutup rapat. Ya, alhamdulillah kita orang yang beriman. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka itulah yang disebut oleh Umar bin Khattab, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahli wa jari. Boleh jadi yang kalian maksud itu adalah fitnah seseorang yang disebabkan oleh keluarganya, tetangganya, dan lingkungannya. Nah, fitnah lingkungan ini juga ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Itu kehidupan yang paling menderita Bapak Ibu. Kalau kita punya tetangga yang jahatnya luar biasa,
akhlaknya itu hancur-hancuran itu. Meskipun orangnya soleh, tapi kalau akhlaknya hancur-hancuran itu sesiksa-siksanya hidup dalam kehidupan ini. Nah, saya punya teman Bapak Ibu, satu angkatan dengan saya di Mesir dulu, tapi sekarang domisili di Medan. Nah di Medan itu kan banyak komplek perumahan, dan biasanya kalau komplek perumahan di Medan itu Bapak Ibu antara satu rumah dengan rumah yang lain tidak ada pagar. Beda kalau di Aceh kan komplek ada pagar ya, atau rumah-rumahnya ada pagar. Di Medan itu kalau komplek tidak ada pagar Pak, rumahnya kupel gitu. Kupel itu apa? Satu dinding dempet dua rumah, tengahnya itu satu dinding ya. Berbagi dinding lah ya, rumah kupel. Rata-rata gitu. Kalau di Aceh kan nggak ada yang seperti itu. Nah, teman saya ini duluan beli rumah di komplek itu. Waktu dia beli, rumah sampingnya itu yang dempet dinding itu masih kosong, belum ada yang huni. Ya dia duluan masuk. Ya, dengan harapan nanti semoga-moga yang tinggal di samping ini juga orang baik. Ya karena dia lihat di lingkungannya baik-baik, di depan rumahnya orang baik. Ya, di sebelahnya rumahnya lagi orang baik, di lorong itu ramai orang baiknya lah dibandingkan orang nggak baik. Nah teman saya ini punya anak laki-laki Pak, anak laki-lakinya 3 teman saya, tidak ada anak perempuan lagi. Bahkan sekarang satu orang sudah mau beranjak akil balik ya usianya, sudah akil balik, sudah kelas 3 SMP. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba tetangga di samping rumahnya itu yang sewa, yang ngontrak Pak, mohon maaf, seorang PSK, pelacur. Padahal dia punya anak laki-laki 3. Bapak mana Bapak Ibu yang gak stres? Atau ibu mana Bapak Ibu yang gak sakit kepala? Tiba-tiba setelah dia ketahui yang samping rumahnya itu kerjaannya seperti itu. Aduh, baru beli itu rumah. Baru 1-2 tahun dia tempati, tiba-tiba tangga samping rumahnya orang nggak bener. Ya akhirnya mikir gimana caranya pasang iklan di media sosial, ya, pasang iklan di OLX. Baru 2 tahun itu ditempati rumah harus balik dijual. Kenapa? Karena tetangganya seperti itu. Ya, jadi itu fitnah tetangga ya. Ya, itu yang dikatakan oleh Umar, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Ya, mungkin yang kalian maksud itu adalah fitnah seorang laki-laki yang terkena fitnah oleh keluarganya ataupun tetangganya. Qalu ajal. Ya. Maka sahabat tadi menjawab, ya benar Umar, itu yang akan kami jawab tadi sebenarnya. Ya, maka jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala tilka fitnatu tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Ya. Jadi kalau kita kena fitnah ujian ya Bapak Ibu, dari keluarga kita, dari tetangga kita ribut dengan istri kita ya misalnya ya, ribut dengan tetangga kita ya. Ya, sebenarnya ya harusnya baik-baik, tapi kalau itu pun terjadi, tukaffiru hassalatu wasyam wasadaqah. Cara menghapus dosa kita itu bagaimana? Ya memperbanyak sholat, banyak-banyak puasa, banyak-banyak bersedekah. Bukan itu yang Umar maksud. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitanal lati tamuju maujal bahri. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu siapa di antara kalian yang pernah dulu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan masalah fitnah-fitnah allati tamuju maujal bahri, yang akan menggulung manusia sebagaimana ombak akan menggulung siapapun yang berenang di tepi pantai. Nah, maka disitulah kemudian Huzaifah al-Yamani menjawab, qala Huzaifatu fa'askatal qaum. Pada saat Umar mengajukan pertanyaan sedetail itu, ya orang-orang yang di samping Umar bin Khattab terdiam. Tidak ada yang pernah mendengarnya dari Nabi. Fakultu ana, tapi dijawab oleh Huzaifah, saya pernah dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Umar berkata lagi, menjawab lagi, qala anta lillahi abuka. Ya. Oke, silakan berikan cerita itu kepada saya. Bapakmu garansinya di hadapan Allah. Nah, itu gaya bahasa orang Arab ya. Maksudnya kamu yang betul, yang dengar jangan ngarang-ngarang cerita. Nah, ini yang menggaransi menjamin kamu ini kalau kamu dusta bapakmu bermasalah di akhirat. Itulah ancamannya. Ya, maka bahasanya di sini anta lillahi abuk. Ya, kamu itu digaransi oleh bapakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, itu cara orang Arab Bapak Ibu mengunci orang itu jangan berdusta ya, jangan macam-macam ya. Serius ini. Ya, itu ya. Qala Huzaifatu, sehingga Huzaifah kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar dulu di masa hidupnya Nabi Muhammad, beliau telah bersabda, tu'radu al-fitanu 'alal qulubi kal hasiri audan. Akan datang suatu masa terbentang, terpaparkan kepada kalbu manusia berbagai macam fitnah. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu betul kita itu. Di zaman ini kan disebut sebagai zaman disrupsi informasi namanya ya. Informasinya begitu banyak Bapak Ibu. Saking banyaknya informasi sekarang kita pun susah membedakan yang benar mana yang salah. Ya, susah kita itu Pak. Satu pihak kayak contoh kemarin, misalnya 4 atau 5 hari ya BSI tidak bisa kita pakai. Jadi media massa di media sosial beredar itu. Kalau data-data nasabah BSI dibocorkan, ya, setelah dihack sistem perbankan BSI, kemudian data-data itu dibocorkan setelah sebelumnya misalnya BSI dimintai duit, diteror. Kalau nggak bayar 20 juta US dollar, 20 juta US dollar itu dengan kurs 15.000 lebih kurang 290 miliar. Pak. Kalau nggak mau dibayar, datanya dibocorkan. Oh enggak, kami cuma mau bayar 100 sekian ribu dolar, ya lebih kurang 1,8 M. Akhirnya gagal negosiasi, ya, data nasabah dibocorkan. Ya, sebagian pakar IT mengatakan itu data valid, ya, valid itu data. Bahkan diacak random. Saya baca di koran Tempo, wartawan Tempo buat investigasi, ya, buat investigasi secara random dari berbagai data nasabah itu. Diambil barang 3 atau 5 nasabah. Kemudian dicek betul nggak nasabah ini tinggalnya di sini. Dicek datang wartawan Tempo ke tempat itu. Misalnya Ustadz Wahyudi ya, tinggalnya di asrama Al-Fitrah, asrama TNI Nesu misalnya. Sehari-hari pengurus BKM Masjid Al-Fitrah. Rekeningnya sekian. Dicek datang sendiri mereka. Betul nggak data ini? Datang. Ternyata benar. Tempatnya betul di situ. 5 orang yang dicek benar semua. Tapi BSI-nya bilang nggak apa-apa, nggak ada itu kebocoran data. Kan bingung kita Pak ya. Pihak otoritas bilang nggak ada itu, aman datanya, aman, nggak ada masalah, nggak ada itu hacker. Tapi di satu pihak di media sosial, di dark web, ya di website gelap itu sudah tersebar. Di satu pihak lagi bilang nggak ada itu. Nah ini kan kalau kita turuti bingung sendiri Pak. Kalau kita ikuti itu, kita turuti membaca itu terus, akhirnya membuat kita bingung sendiri. Nah ini dulu sudah pernah diprediksi oleh Nabi Muhammad, tu'radu al-fitanu alal qulubi, akan datang banyak fitnah kepada kalbu manusia kal hasir, seperti tikar yang digelar. Bapak Ibu kalau kita menggelar tikar kan dia nggak sekaligus audan, dikit demi sedikit terbentang ya. Pertama kan gulungan tikar itu, dikit demi sedikit terbentang, audan ya. Makin lama masalah makin banyak. Ya, begitu banyaknya masalah Bapak Ibu.
Ya, sehingga manusia tidak bisa menghandle lagi masalah. Itu namanya fitnatul kubro, hari kiamat. Fitnatul kubro itulah yang dimaksud dengan hari kiamat. Jadi ini alur yang kita tidak akan pernah bisa hindari lagi, Pak. Saya kasih contoh dulu, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, data itu disimpan manual. Ya. Di map-map kantor, di administrasi, data disimpan di situ kan. Sekarang Pak, data semua disimpan online di dunia maya. Data disimpan situ. Misalnya kami dosen, ada yang disebut dengan PD Dikti, pangkalan data dikti. Semua data dosen disimpan di situ. Ijazahnya, status dosen itu apa, berapa gajinya, NIP-nya berapa, NIDN-nya apa, di situ semua disimpan datanya. Semua di dunia maya. Uang Pak, di Indonesia masih pakai uang kertas. Ya, di Doha, ya kemarin saya 2 hari di Doha, Pak. Di Doha cashless, belanja itu tidak lagi pakai uang kertas, semuanya pakai duit elektronik, scan barcode, dikit-dikit scan barcode. Kita pakai duit elektronik. Ada 1-2 toko yang masih mau menerima, tapi hampir rata-rata toko tidak mau menerimanya lagi. Di Singapura juga seperti itu, sudah hampir semuanya cashless, uang kertas. Kita alihkan ke uang digital, semuanya pakai HP. Semuanya pakai dunia maya. Nah, suatu masa nanti Bapak Ibu, dunia maya itu akan berhenti beroperasi. Sehingga pada saat dia berhenti operasi, terjadi kekacauan yang masif. Orang nggak bisa tarik duit. Orang nggak bisa bayar tagihan listrik, mati listrik rumahnya. Pengusaha SPBU nggak bisa bayar minyak untuk mengisi minyak di SPBU-nya, sehingga terjadi kelangkaan minyak. Mobil banyak mogok di tengah jalan karena kehabisan minyak. Kenapa? Ya, enggak bisa tarik duitnya, ya kan? Kemudian seorang PNS yang mau naik pangkat, mau mengakses datanya di internet, enggak bisa, tiba-tiba terputus koneksinya, hilang datanya. 1-2 orang masih oke. Ini terjadi kepada 100.000, 500 juta, 500.000 orang, bahkan 1 juta orang. Wah, terjadi kekacauan, demo di mana-mana. Nah, itu akan terjadi suatu hari saat. Suatu hal yang tidak bisa kita hindari lagi. Ya, mati lampu, kita nggak ada lagi lilin Pak. Produksi lilin nggak ada lagi karena sudah tahan listrik. Ya, kalau di Aceh kan masih sering mati lampu, kita beli lilin Pak. Nanti suatu saat kelak lampu hidup selalu, nggak butuh lagi lilin. Pabrik lilin itu kalau buat pabrik lilin, rugi dia. Nah, maka nggak buat lagi, nggak produksi lagi. Tapi ketika terjadi mati lampu nanti akan terjadi kegelapan di mana-mana, lilin nggak ada lagi yang produksi. Ya, itulah akhir zaman ya, fitnatul kubra ya. Fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuktatan sauda. Barang siapa punya kalbu yang dia membiarkan kalbunya tereksposur, terpaparkan oleh fitnah-fitnah seperti itu, ya maka di kalbunya itu nukita fihi nuktatan sauda, muncul yang namanya bintik-bintik hitam. Ya, maka Bapak Ibu tidak usah terlalu tergantung dengan teknologi itu. Saya punya kenalan banyak, jamaah banyak, itu dia kalau pergi ke masjid, ya, tiba-tiba di tengah jalan, kebetulan rumahnya agak jauh dari masjid, nggak terlalu jauh, tapi orang kita Aceh ini kan kalau 500 meter sudah jauh Pak ya. Kalau Bapak Ibu 500 meter jarak dari rumah ke masjid, ya, dan kita punya Honda, mana ada jalan kaki Pak? Jalan kaki? Enggak, pasti naik Honda kan? Naik Honda kita pasti. Udah jalan 300 meter Pak, HP tinggal rumah, balik enggak Pak? Balik. Begitu ketergantungannya kita Pak, hanya ke masjid saja, HP tinggal, nggak bisa kita hidup Pak. Susah kita itu. Pasti kita balik. Ya, maka mentalitas seperti itu Pak, menghantui selalu manusia modern. Bahkan sampai dia pun ke tanah suci terhantui ya, oleh hal-hal seperti itu. Datang dia ke tanah suci, padahal sudah di dalam manasik haji,
selalu dibimbing sama para pembimbing. Kalau kita itu ke tanah suci statusnya sebagai tuyufur rahman, tamunya Allah. Jangankan status sebagai tamu Allah, Pak. Bapak Ibu jadi tamu saya saja, insya Allah aman, ya kan? Gak mungkin lah Bapak Ibu datang bertamu ke rumah saya, air kopi yang saya sajikan itu saya racuni. Mungkin gak, Pak? Gak mungkin. Itu baru tamu saya, Pak. Apalagi kalau tamu Allah, mana ada mungkin Allah Subhanahu wa taala mengecewakan kita, membuat kita susah. Ya, pergi umrah, dalam perjalanan ngambil mikot dari hotel, gunting buat tahallul itu. Tinggal, Pak. Tahallul kan pakai gunting. Beberapa jamaah kita tinggal gunting, susah dia. Ustaz, kita balik dulu ke hotel ya. Kayaknya gak bisa ini umrah. Kenapa saya tanya? Gunting tinggal. Ya Allah Rabbi. Kayak gak ada orang, Pak, di Masjidil Haram. Itu jutaan orang, teman kita semua, saudara kita semua, saudara Islam semua, semuanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Masa hanya minta bantu menggunting itu mereka tidak mau, Pak? Kok kita susah gara-gara gunting tinggal itu? Kayak nggak ada ingat Allah yang membantu kita. Nah, ini gejala manusia modern seperti itu, Pak. Ya, tinggal dompet susah dia. Susah dia tinggal dompet. Ya, tinggal HP susah dia. Semua susah, banyak susahnya daripada senangnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu terserap. Jadi gimana sikap hidup kita? Kalau tinggal aja. Kita nggak bergantung pun sama dia. Bapak Ibu ke masjid, tinggal HP tinggal aja. Dilatih seperti itu, Bapak Ibu. Jangan pikiran bawa rumah HP, nanti ada atasan yang call. Kalau itu dibiarkan terus, muncul itu bintik-bintik hitam, sholat nggak khusyuk, HP tetap tinggal di rumah. Nah, jangan dibiarkan itu, dilawan itu. Ya, dilawannya seperti itu ya. Wa ayyu qalbin angkara. Nah, ini dia. Dan kalbu siapapun yang mengingkari fitnah-fitnah itu, dia ingkari, dia lawan ya. Nukita fihi nuktatan bayda, maka akan muncul sebaliknya bintik-bintik putih yang akan menghapus bintik-bintik hitam di dalam dirinya. Jangan punya ketergantungan kepada siapapun dan kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita usahakan dan itu harus diusahakan, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang muncul dia, itu harus dilawan sekuat tenaga kita supaya dia itu tidak dominan ya, mendominasi jiwa kita, mendominasi kalbu kita. Hatta tasira ala qalbaini, ya, sehingga Bapak Ibu kalbu kita itu terbagi dua akhirnya dalam menghadapi berbagai masalah fitnah akhir zaman itu. Ala abyadin mislis safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Bahagian yang pertama ala abyadin, bahagian kalbu kita yang bening, yang putih ya, mislis safa. Saking beningnya itu dia murni ya, as-safa itu kan murni, suci, bersih. Fala tadurruhu fitnatan, tidak akan ngaruh macam-macam fitnah yang diceritakan kepada dirinya. Madamatis samawati wal ard, selama bumi masih dipijak, langit masih dijunjung, macam-macam masalah sama sekali tidak akan pernah membuat dia terbagi fokus untuk tetap beribadah, menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Nah, ada orang, Pak, karena kalbunya nggak beres, dikit diprovokasi, bahasa Aceh bacu gecuy, ya, itu terpancing langsung. Apa yang memang betul, nggak betul Bapak itu, ayo kita lawan misalnya. Dikit aja, Pak, kita pancing itu, udah, meledak-ledaklah dia. Tapi ada orang, Pak, tetap bijak, ya, tetap menyikapi dengan tenang. Jangan dulu, coba dicek dulu. Mungkin nggak seperti yang kita duga, Bapak itu. Nah, Bapak itu baik, mungkin kita nggak paham gimana cara. Itu tandanya orangnya kalbunya baik, tidak mudah menyerap macam-macam fitnah. Ya. Wal akharu aswadun murbadun kal khuzim
khayyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Ya, dan yang satu lagi kalbunya berubah menjadi warna hitam keabu-abuan seperti besi yang berkarat, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengenal lagi yang baik, ya, dan juga tidak mengingkari yang mungkar. Bapak Ibu, kalau melihat suatu perbuatan maksiat, kita ingkari itu dengan kalbu kita, meskipun kita tidak kuat mengingkarinya dengan tangan atau dengan lisan, tanda kita masih adalah orang yang baik. Ya, misalnya Bapak Ibu lihat, kok maghrib anak muda itu tidak sholat, ya, masih duduk-duduk di kedai kopi, ya, tapi apa daya, kita tidak punya kuasa, nggak punya tangan, nggak punya lisan untuk mengatakan itu, tapi hati kita nolak itu, itu tanda kita orang baik. Tapi kalau kalbunya mana aja, anak pupu ya, anak muda 3 jam belum piaginya, itu tanda kalbunya nggak benar. Jangan diakui, kemungkaran itu tidak boleh diakui, tapi diingkari. Tapi yang ma'ruf itu harus diakui. Misalnya, kadang-kadang kita ada pendapat orang lebih bagus dari pendapat kita, tapi kita tolak mentah-mentah. Itu tanda kita bukan orang yang baik. Tapi jika ada orang berpendapat dan ternyata pendapatnya lebih baik daripada kita, hati kecil kita, sang betul yang buka, salah dong buka. Itu tanda kita masih orang baik. Meskipun kadang-kadang lisan malu mengucapkannya. Kenapa? Karena pendapat yang benar itu munculnya dari orang yang berada jauh di bawah kita. Ya, tidak apa-apa lah, asal kalbunya sudah mengakui ini yang benar. Jadi selama kalbu itu masih mampu mendeteksi dan mengakui kebenaran, dan kalbu itu masih mengingkari kemungkaran, insya Allah Bapak Ibu baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu pada saat kalbu itu tidak mau lagi dia mengakui kebenaran, ya, apa yang kita katakan benar, ala panena pu itu kah yang pu itu pu je. Padahal yang dia bilang itu benar, tapi diingkari. Ya, sebaliknya dilihatnya kemungkaran, dia tidak mengingkari. Alah, maklum anak muda kayak itu sekali-kali. Tak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, itu tandanya kalbu kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, sudah terpapar fitnah yang dikhawatirkan oleh Umar, yang dikhawatirkan oleh Huzaifah, dan dikhawatirkan oleh para sahabat yang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada subuh yang barokah ini. Semoga apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan semoga bisa menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang makin hari kayaknya makin gak pasti kehidupan ini. Dan satu yang kita yakin betul kepastiannya adalah janji Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haq ya ayyuhan nas, manusia, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu hak. Fala tawurrannakumul hayatud dunya, maka tidak boleh kita dibuat lalai dengan kehidupan dunia. Fala tawurrannakum billahil ghurur, jangan pula kita dibuat lalai dari masalah-masalah hidup yang kita hadapi sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.